Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Ye Beijing belum pernah mendengar tentang keberadaan dewa pemusnahan di masa lampau, tetapi matanya tak menunjukkan rasa kagum. Wajar kalau kau belum pernah mendengarnya, kata selir iblis api abadi dengan tenang. Mungkinkah kau bukan wanita? Ye Beijing tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya. Kita baru bertemu sekali sebelumnya, jadi kita belum saling kenal. Selir iblis api abadi berkata, baiklah, aku mengakuinya. Jika dewa pemusnahan adalah seorang pria, aku pasti akan mengenalnya. Ye Beijing mengangkat bahu, tak menyangkal bahwa ia lebih menyukai pria. Setingkat dengan dewa pemusnahan, ia disebut-sebut hampir tak terkalahkan. Siapa sangka makhluk sekuat itu pun akan tumbang. Aku penasaran kenapa dia mati, gumam selir iblis api abadi. Apalagi keabadian ilahi. Begitu seseorang menembus keabadian ilahi, mereka sudah abadi dan tak terhancurkan. Kecuali mereka terbunuh, waktu takkan mampu menghapus keabadian ilahi mereka. Terlebih lagi, makhluk yang sama mengerikannya dengan lilin pemusnahan. Tak seorang pun bisa membunuhnya di tingkat ketujuh, bahkan di dunia ini. Itulah mengapa selir iblis api abadi merasa kematiannya aneh. Kau dan aku sama-sama tahu ini, jadi kurasa dia pasti tetap di sana. Pasti ada alasan baginya untuk tetap di tingkat ke-6. Bukan karena dia tak bisa menembus, melainkan karena dia tak mau. Ye Beijing mengatakan ini dengan santai. Mata selir iblis api abadi melebar tanpa suara, menatap ke depan. Ia tidak langsung menjawab, melainkan merenung sejenak. Setelah beberapa saat, keterkejutannya mereda. Akhirnya, ia berbicara perlahan. Kau juga memperhatikan bahwa mata indah selir iblis api abadi sedikit menyipit, ekspresinya tetap tidak berubah. Namun, ketika Ye Beijing mengatakan ini, aura selir iblis api abadi berubah. Aku juga tidak terlalu memperhatikannya. Tapi sepertinya memang begitu. Setelah melewati level ke-6, kau selalu jatuh tanpa alasan. Menurutmu, dewa pemusnahan ini begitu kuat, bagaimana mungkin ia jatuh begitu mudah? Ye Beijing tampak termenung. Selir iblis api abadi tiba-tiba. Namun, level ke-6 tampak sangat stabil. Mungkinkah ada sesuatu yang diam-diam membunuh orang-orang kuat ini? Ye Beijing berbalik dan menatap selir iblis api segar, mencoba memahami sesuatu dari ekspresinya. Apa yang kau tahu? Tanya selir iblis api segar. Ye Beijing menjawab, aku tidak tahu. Aku hanya ingin tahu mengapa orang sekuat itu bisa jatuh. Dengan jawaban Ye Beijing ini, percakapan berakhir diam-diam. Sekalipun mereka tahu sesuatu, mereka tidak akan mengungkapkannya. Sementara itu, tubuh di dalam tungku asal, yang menyerap api, telah membengkak, menjadi seperti bola. Api menyembur darinya, dan ia mengancam akan meledak. Di tengah tatapan semua orang, Xiao Yan meledak, daging dan tulangnya hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, ia dilalap api di sekitarnya, melahap wujud Xiao Yan dan lenyap, auranya pun lenyap. Ia meledak hingga tewas. Qi Xiaoyun begitu tercengang hingga King Teng dan yang lainnya terbelalak. Bahkan selir iblis rubah segar pun tercengang. Bagaimana mungkin ia gagal? Secara logika, ia seharusnya yakin akan nasibnya. Bagaimana mungkin ia binasa begitu mudah? Tatapan tak percaya melintas di mata kutukan mata King Teng. Namun kini, hanya dewa pemusnahan yang tersisa di dalam tungku kera ini. Menolongnya telah gagal. Selir iblis rubah abadi menunggu sejenak, dengan tatapan kecewa di matanya, dan sedikit nada lesu dalam suaranya. Di mana ia? Ia binasa setelah memadamkan api mata api. Mungkin ia tidak menyimpan dendam sampai ajalnya. Seperti saya, kami semua dilalap api. Mengapa kami harus begitu cemas? Dia adalah penguasa tertinggi, bagaimana mungkin dia mati begitu mudah? Jangan khawatir, aku sudah sering melihat situasi serupa. Putra Sensi tidak akan mati, setidaknya tidak di sini. Ye Beijing sesekali memasang ekspresi garang, sikapnya santai dan puas. Seolah situasi ini bukan hal baru. Mendengar ini, selir iblis segar melirik kembali ke tungku asal. Aura anti-inflamasi telah menghilang. Dia jelas telah binasa. Masih ada harapan. Tubuh mereka telah hancur total. Mereka harus tetap tenang. Tunggu sebentar lagi, kata Ye Beijing, sambil melambaikan tangannya dengan lembut. 5 sosok gelap muncul di hadapan Xiao Yan dalam kegelapan,
salah satunya adalah Juegu Yuanshen Junior. Kau bukan dari klan Yuanshenku, tetapi auramu sangat cocok dengan klan Yuanshen kami. Moshi, meskipun bukan dari klanku, telah datang ke sini dan memanggil jiwa kita. Mengapa tidak membantunya? Suara Juegu Yuanshen terus bergema dari Xiaoyan. Saat ini, pikirannya seperti dunia seni bela diri. Ia tidak merasakan sakit, hanya sensasi tubuh fisiknya yang meledak. Baik tubuh aslinya maupun klon Gujing Yuanshen hancur berkeping-keping. Xiaoyan tidak menyangka bahwa Dewa Pemusnahan akan mengampuninya sedikit pun, menghancurkan tubuhnya sendiri. Junior, Xiaoyan berasal dari Sensi dan ingin memulihkan martabat klan Yuanshen. Aku juga berharap leluhur Yuanshen bersedia membantuku. Dia tahu tentang Juegu Yuanshen dan ingin membantunya di sini. Selain roh tulang raksasa, ada 4 sosok bayangan lain yang belum muncul. Kesempatan ini langka, pinta Xiaoyan. Keheningan menyelimuti tempat itu. Tepat saat Xiaoyan menggertakkan giginya, memikirkan pilihan lain, sesosok di samping roh tulang raksasa perlahan mendekat. Xiao Bei, sebuah suara aneh terdengar, tekanannya tak kalah kuat dari roh kuno raksasa. Aku bisa membantumu, dan aku jamin aku bisa membantumu melewati ini. Tapi kau harus menyetujui satu permintaan. Leluhur ke-10, tolong beritahu aku, jika aku mampu, aku pasti akan melakukannya. Melihat harapan, Xiaoyan segera mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Kau pasti akan melakukannya. Hanya klan Yuanshenku yang bisa melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Ini adalah kebangkitan klan Yuanshen. Kalau tidak, itu semua omong kosong. Suara itu perlahan terdengar. Xiaoyan langsung terinspirasi oleh hal ini. Ya, hanya dengan melanjutkan garis keturunan kita dapat menghidupkannya kembali. Generasi muda klan Yuanshen juga berpikir demikian, tetapi putraku sekarang bukanlah keturunan Yuanshen yang murni. Xiaoyan tersenyum pahit dan berkata, aku mencintaimu. Aku hanya membutuhkan satu pewaris setelah 3 generasi, dan garis keturunan ini akan murni. Jika kau bersedia, aku akan meminjamkanmu kekuatan utusan terakhirmu. Selama kekuatan itu membara, kau akan mendapatkan vitalitas tanpa batas untuk waktu yang singkat. Apakah kau bersedia? Xiaoyan merasakan riak-riak di jiwanya saat suaranya terdengar. Ia tahu waktunya hampir habis. Jika ia menolak, ia mungkin masih memiliki secercah harapan, tetapi tubuh fisik dari tubuh aslinya dan klon rohnya kemungkinan besar mustahil untuk dibentuk kembali. Untuk saat ini, ia tidak punya pilihan selain setuju, bukan menolak. Baiklah, dalam 1000 tahun, aku akan melahirkan seorang anak untuk klan roh. Xiaoyan mengangguk setuju. 500 tahun, kata roh utusan terakhir itu lagi. Xiaoyan tidak punya hak untuk menawar sekarang. Baginya, itu bukan masalah yang sulit. Baiklah, Junior, aku setuju. Xiaoyan mengangguk. Setuju dengan anak yang lahir dari klon roh. Dalam jangka panjang, mereka mungkin akan menjadi salah satu ras teratas di dunia sensi. Secercah cahaya tiba-tiba muncul di dalam tungku asal. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.